Ini Bukit Tursina guys. Di sini tempat Nabi Musa terima wahyu. Terkait dengan lembah ini betul-betul disumpahi oleh Allah dengan lembah kemuliaan. Wattini demi tin, zaitun demi zaitun, waturi sinin demi Bukit Tursina. Ini semua yang di sekitar kita ini namanya Al-Wadi Al-Muqaddas Tuwa. Di sini satu-satunya tempat untuk satu-satunya kali Allah Azza wa Jal pernah turun dan hadir di muka bumi di daerah ini. Guys, ini dia nih. Ini Bukit Tursina guys. Di sini tempat Nabi Musa terima wahyu. Di sini tuh Nabi Musa dan Nabi Harun gitu. Ini Nabi Harun kuburannya di sini nih. Di kuburannya nih. Ini nih. Oh itu. Inilah dia makam Nabi Harun. Dan inilah dia patung anak sapi emas karya Samiri. Seperti dalam surat Toha. Ada? Oh, sapi. Ayo kita turun lihat di luar. Turun. Itu tempat yang sangat mulia, sangat berharga, yang dikasih nama langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diceritakan dalam Al-Quran atau dicerita dalam beberapa ayat. Wahal ada ke hadis Musa, salah satunya Allah Azza wa Jal pernah berjumpa sama Nabi Musa alaihissalam di sini. Ikhla'na alaika innaka bilwadil muqaddas tuwa. Musa lihat ada semua belukar terbakar. Musa lari mendekat. Musa dengar suara, jangan dekat lagi, buka sandal kamu karena kamu berada di tempat yang maha kudus, maha suci. Ikhla'na alaika innaka bilwadil muqaddas tuwa. Ini semua yang di sekitar kita ini namanya Al-Wadi Al-Muqaddas Tuwa. Di sini satu-satunya tempat untuk satu-satunya kali Allah Azza wa Jal pernah turun dan hadir di muka bumi di daerah ini. Di depan kita sebelah kanan ada biara, dalamnya ada tempat yang dipercaya di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara terus, berdialog terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk satu-satunya kali dan untuk satu-satunya manusia yang bisa berdialog terus di sini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Musa. Semua nabi terima wahyu lewat malaikat Jibril, termasuk pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi Musa yang terima wahyu langsung dari Allah Azza wa Jalla. Di sini pernah terjadi 9 peristiwa atau 9 sejarah yang sangat berharga bagi kita orang umat Islam. Yang pertama, Allah pernah turun dan hadir di sini. Yang kedua, di belakang kita ini adalah kaki Jabal Tur Sinai, Wattini Wazzaitun, wa Turi Sinin, wa hadzal baladil amin. Yang ketiga, Bani Israel terima roti manna dan salwa di sini. Yang keempat, di belakang kita ini adalah makam Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun meninggal dunia umur 123 tahun sebelum Bani Israel masuk ke Yerusalem. Ini yang di depan kita ada lubang kecil adalah matanya, ada warna hitam, adalah hidungnya, ada ekornya. Lalu dia kasih hiasan emas. Lalu dia bikin 2 lubang, satu dari pantat, satu dari mulut. Ini kalau masuk dari pantat keluar dari mulut, kayak dia bicara haleluya, haleluya. Inilah Tuhan kita, Tuhan yang Musa juga. Nah, ada satu hal yang mind-blowing mengenai sapi. Kenapa surat dalam Al-Quran yang paling panjang artinya adalah sapi betina? Dan di dalamnya juga ada perintah untuk menyembelih sapi. Ayo kita bahas, ada apa dengan sapi? Sebuah perintah di Al-Baqarah ayat 67, Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi. Tapi orang-orang Bani Israel terus mengulur-ulur waktu, memperpanjang. Tapi di sisi lain, menurut surat Toha, bahwa Samiri itu juga membuat patung anak sapi dari emas untuk disembah. Nah, lihat kan sedikit persamaannya. Tapi setelah Nabi Musa marah, Nabi Musa mengusir Samiri. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa yang terusir bukan hanya Samiri, tapi mereka yang percaya dengan Samiri ketika memerintahkan untuk menyembah sapi emas tersebut.
India sekarang ini pun mempercayai sapi sebagai makhluk suci yang perlu disembah. Untuk bangsa Yahudi, sapi dipercaya sebagai red heifer, yaitu sapi merah yang akan dipersembahkan sebagai persembahan untuk membangun bait suci. Dalam dunia Nasrani, sapi adalah simbolisme nativity atau kelahiran ketuhanan keyakinan Nasrani. Dalam keyakinan Buddha, sapi adalah ahimsa, dilarang untuk disakiti. Dalam mitologi Mesir kuno, ada Dewi Hathor, dewi yang cinta kesuburan dan juga langit. Dalam mitologi Nordik, sapi adalah kosmis Dumpala, mind blowing. Kenapa harus sapi? Apakah pemilihan judul Al-Baqarah hanya kebetulan? Mungkin tidak. Allah ingin mengingatkan umat manusia bahwa hewan yang sering dianggap suci, diagungkan, bahkan disembah tidak lain hanyalah makhluk ciptaannya. Justru dalam Islam, sapi harus disembelih. Inilah penegasan bahwa tauhid tidak boleh tercampur dengan syirik, meski dibungkus simbol-simbol budaya atau adat leluhur. Teguran bagi manusia agar tidak lagi menuhankan ciptaan, sementara melupakan sang pencipta. Sesudah terima wahyu kitab Taurat, Allah bilang ke Musa cepat turun karena orang Israel bikin dewa palsu atau Tuhan palsu. Musa karena marah, dia melemparkan 2 loh batu sampai menghancurkannya. Nanti Bapak Ibu bisa foto atau bisa lihat batung sapi mas atau yang lebih disebut batung Musa Samirei. Lalu di sini juga Musa berani untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Musa, kamu gak akan sanggup. Kamu lihat ke bukit ini. Kalau tetap di tempatnya, kamu baru berani. Tapi ketika Allah menambahkan dirinya buat bukit-bukitnya hancur dan terbakar dari cahaya muka Allah. Bapak Ibu bisa lihat ke atas, ada kayak warna abu-abu. Ini adalah bekas kebakaran dari cahaya muka Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini juga malaikat angkat batu, angkat bukit Tur Sinai di atas Bani Israel. Halo? Kemarin lihat tembok ratapan? Bani Israel di sana atau orang Yahudi kalau ibadah, mereka geling-geling kepala kenapa? Ada yang tahu? Mau tahu? Mereka geling-geling kepala mereka karena sakit kepala. Karena mereka kalau ibadah, ketika mereka dibacakan 10 perintah Allah Subhanahu wa taala sama Musa, jangan mencuri, jangan zina, jangan saksi dusta, jangan bunuh orang, mereka tidak mau terima. Ini berat bagi kami. Lalu malaikat angkat ke atas mereka bukit Sinai. Lalu mereka karena takut malaikat suruh sujud, tapi karena ada rasa takut mereka lihat ke atas, Tuhan ampunilah kami. Lalu malaikat suruh sujud lagi. Oleh karena ada rasa takut, bukit jatuh di atas mereka, mereka lihat ke atas terus, Tuhan ampunilah kami, mereka sujud. Oleh karena itu jadi ibadahnya orang Yahudi kalau mereka ibadah, Tuhan ampunilah kami, Tuhan ampunilah kami. Inilah ciri khasnya atau cara berdasar kenapa orang Yahudi ibadahnya kayak gini. Giling-giling kepada mereka, Tuhan ampunilah kami, Tuhan ampunilah kami. Hadirin yang kami cintai, tidak ada Nabi dan Rasul yang paling banyak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran kecuali Nabi Musa alaihissalam. Dan musuh abadi yang kata Allah sampai hari kiamat selalu ada yang seperti itu, yaitu selalu ada Fir'aun. Fir'aun zaman Nabi Musa adalah Ramses II, tetapi sampai akhir zaman selalu ada Fir'aunnya. Puncak Fir'aun terbesar nanti adalah Dajjal, la'natullah alaih. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, terkait dengan lembah ini betul-betul disumpahi oleh Allah dengan lembah kemuliaan. Wattini demi tin, zaitun demi zaitun, waturi sinin demi bukit Tur Sina, Turisin. Ya, tempatnya hanya ada di Sinai bukit ini. Tur, yang mana yang Tur itu adalah Tur, ya. Dan wilayah ini adalah Sina, maka Turisin, ya. Tur Sina. Hamba-hamba Allah yang kami cintai, seperti yang disampaikan oleh Pak Ala tadi, ada beberapa hal yang ingin kami runut dan urut. Satu, bahwa Musa alaihissalam pertama sekali lari dari Mesir kemari dulu. Lalu beliau alaihissalam melihat banyak orang-orang yang sedang menimba air. Dan mereka orang-orang laki-laki semua, kuat-kuat. Dan mereka memberikan air untuk ternak-ternak mereka. Tapi ada 2 orang wanita muda, cantik-cantik. Mereka tersudutkan di suatu sudut dan mereka tidak bisa bergabung untuk mengambil air. Akhirnya Nabi Musa mendekati. Kenapa ternak kalian kurus-kurus? Apa jawab mereka? Sungguh kami tidak mampu berdesak-desakan dengan laki-laki itu. Jadi kami sudah hampir mendekati maghrib baru bisa dapat air. Maka kami terlambat memberikan kepada ternak kami baik minumnya ataupun makannya.
Maka apa kata Musa? Sinikan ember kalian, ibaratnya begitu ya, atau galon kalian. Musa pun datang, karena tubuhnya kekar kokoh dan dia muda dan ganteng kuat. Musa akhirnya mendapatkan air lebih dulu. Akhirnya diserahkan sama wanita itu, dan mereka pulang ke rumah. Mereka berkata, my father, gitu kan, papa, ada seorang lelaki cakep, muda, ganteng, cerdas, kokoh, keren. Dia yang nolong kami tadi. Karena si ayah bertanya, ada apa kalian kok cepat sekali pulang? Dan kalian bawa air yang banyak. Dijelaskanlah, ada laki-laki di sana. Intinya, apa kata Nabi Syuaib? Ini Nabi Syuaib ya. Hai anakku, bawa laki-laki itu kemari. Apa kata si perempuan ini? Ayah, alangkah baiknya kalau ayah punya menantu macam dia. Nah gitu dia ya. Salah satu di antara mereka kan udah siap untuk menikah. Singkat cerita, Nabi Syuaib nikahkan Musa dengan salah seorang di antara mereka. Lalu, tahu enggak Bapak Ibu, sumur yang menjadi tempat di mana Nabi Musa mengambil air, hari ini sumur itu sampai sekarang masih bersih airnya. Masih banyak airnya, masih mengeluarkan air. Tempat itu ada di bawah kaki Gunung Tursina. Lebih kurang 300 meter dari sini. Ya Bapak Ibu yang kami muliakan. Lalu ini kisah pertama ya. Baik, setelah itu Nabi Musa selesai dengan perjanjian maharnya. Ini siap nggak dengarkan? Ya. Nabi Musa selesai. Kasih jalan ya, mobil mau lewat. Nabi Musa selesai perjanjian mahar dengan Nabi Syuaib. Akhirnya Nabi Musa berangkat ke Mesir kembali. Bawa istrinya dan bawa para pembantunya. Sampai di perjalanan sini, Nabi Musa alaihissalam melihat ada api yang sangat terang. Itu di malam hari ya. Ini kisah yang kedua. Api yang sangat terang. Apa kata Nabi Musa? Mereka dalam kegelapan. Nabi Musa berkata kepada istrinya dan kepada para pembantunya, kalian tunggu di sini. Saya melihat api. Itu dalam Al-Quran semua ya. Ini aku melihat ada api di sana. Kalian tunggu di sini. Mudah-mudahan kita bisa ambil api buat perjalanan kita. Sesampainya di sana, barulah Allah berfirman, hai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Tetapi perlu diingat, ini media yang digunakan oleh Allah berupa batang pohon, yang batang pohon itu sendiri menempel ke dinding, dan batang pohon ini mengeluarkan api yang suci, api yang tidak membakar, api yang tidak panas, tapi cahayanya sempurna. Aku adalah Tuhanmu, hai Musa. Maka disitulah Allah mengangkat kau mulai hari ini, aku angkat menjadi Nabi dan Rasulku. Musa berkata, ya Allah, aku orang yang gagap, bicaraku tidak jelas, ya. Berilah aku seorang teman yang fasih. Harun lebih layak untuk menjadi juru bicaraku. Kata Allah, kalian berdua Nabi dan Rasulku. Pergilah kalian ke Fir'aun, sampaikan kepadanya. Itulah surah An-Nazi'at. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra. Musa memohon pada Allah, bukan hanya itu ya Allah, di sana sangat santer sihir. Orang baru percaya kalau ada yang memiliki kekuatan dan power yang paling dianggap saat ini ya Allah adalah sihir. Beri kami tanda-tanda bahwa kami memang utusan resmimu. Maka disitulah Allah mengatakan, lemparkan tongkatmu hai Musa. Jadilah ular yang sangat menakjubkan. Tangkap kembali hai Musa, jangan takut ya. Kemudian masukkan kedua telapak tanganmu ke dalam ketiak. Lalu setelah itu Nabi mengeluarkan, maka menjadi cahaya yang terang benderang, bagaikan lampu pijar yang sangat menakjubkan. Hadirin yang kami muliakan, dengan ini berangkatlah aku bersama kalian hai Musa dan Harun. Sampaikan dakwah pada Firaun. Ini kisah yang kedua ya yang terjadi di sini. Sesampainya di sana, jadi kita runut ini. Sesampainya di sana, yang kita kaitkan dengan ini. Lalu terakhir kita kaitkan dengan akhir zaman. Oke ya, kita kaitkan dengan akhir zaman. Ada apa di sini dengan akhir zaman? Musa pun akhirnya selesai dakwahnya di sana. Intinya Firaun menolak. Ya, Firaun menolak dan Musa akhirnya dikejar. Kaumnya direncanakan untuk dibasmi semuanya. Dalam pelariannya, Musa mentok di Laut Merah. Di depan Laut Merah, di belakang Firaun. Akhirnya kata firman Allah, hai Musa, pukulkan tongkatmu. Maka terbelahlah laut, keluarlah Nabi Musa dan Firaun. Sampai ketika Musa dan kaumnya udah nyampe di seberang, Firaun nyusul. Nggak pakai otak Firaun. Ya, ini jelas
nggak ada kekuatan manapun, bahkan teknologi sampai akhir zaman yang bisa dalam waktu yang sesaat, hitungan detik bisa membelah laut, ya. Dan ketika Musa jalan, Firaun jalan, itu bagaikan aqua raksasa, ya, setinggi gunung dibelah dua. Laut di sini nampak, laut di sini nampak, ada ikan dan segala macamnya. Jalan Firaun ikut ngejar. Hadirin yang kami cintai, singkat cerita, Allah tutupkan kembali laut, Allah abadikan jasad Firaun yang dilemparkan ke permukaan. Dan sampai hari ini kita sudah ketemu kemarin, udah salaman sama beliau kan, udah foto juga. Maka setelah itu Musa bawa kemari kaumnya. Dan Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan sini makanan, karena di sini nggak ada makanan, nggak ada minuman. Ya, diturunkan makanan dan minuman di sini yang pada akhirnya Bani Israel bosan. Dan mereka minta bawang, mereka minta kacang-kacangan dan sebagainya. Apa kata Nabi Musa? Yang Allah berikan pada kamu ini sudah yang terbaik. Tapi mereka mengatakan enggak. Kalau begitu, ibitu misra, baliklah kamu ke Mesir lagi. Balik lagi ke Mesir. Kalau iya juga yang kalian mau itu, balik ke Mesir. Fa innalakum masa'altum. Ya, oke. Lalu Allah Subhanahu wa taala dipanggil oleh Nabi Musa. Di sini lagi dipanggil. Kalau tadi datang sendiri Nabi Musa ya untuk diangkat jadi Nabi Rasul. Sekarang dipanggil Arba'ina Lailah. Dipanggil 40 hari 40 malam. Dan Nabi Musa nitip kepada kaum, kepada Harun. Harun, jaga umatku. Ya, mereka tetap menyembah Allah ya. Awas, jangan sampai mereka mensyirikkan. Kenapa begitu? Karena sepanjang perjalanan, sepanjang Nabi Musa mendakwahi mereka, Bani Israelnya otaknya setengah, nggak bisa paham-paham. Seberapapun banyak mukjizat, nggak ngerti-ngerti. Mereka menganggap Allah itu seperti makhluk yang bisa dijamah, yang bisa dilihat, yang bisa disapa, yang punya nafsu, yang punya emosi dan sebagainya. Dan itu ada di ajaran mereka di Taurat dan di Talmud. Mereka buat, mereka karang-karang ya. Lalu Nabi Musa pun pergi. Nah, disitulah Allah berfirman, ikhla'na alaik. Sekarang engkau bukan lagi di lembah biasa, hai Musa. Ini lembah, kata Allah, dinobatkan sebagai innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sekarang engkau ada di lembah Wadil Muqaddas, lembah yang disucikan. Nama lembah ini adalah lembah tua. Ini lembah adalah lembah tua. To ya, bukan T. Kalau T orang tua pakai tongkat. Ini tua, engkau berada di lembah tua. Dan lembah ini disucikan. Saking sucinya lembah ini berkaitan dengan akhir zaman nanti. Berkaitan dengan zaman kita. Kita sekarang masuk lembah suci. Bedanya kita tidak diperintahkan buka sendal. Ya, Nabi Musa disuruh untuk buka sendal saat itu. Kemudian hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Lanjut, Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi sudah ada nama lembah ini, apa nama lembahnya? Lembah tua. Dan kita sudah ada di lembah tua. Dan kita sudah menginjakkan kaki kita di lembah ini. Manapun bagian lembah ini yang kita injak, demi Allah kita membawa kesucian lembah ini. Kami tidak dapat membacakan ayat atau hadis bahwa lembah ini menghisap dosa atau semacamnya, nggak ada keterangannya. Tetapi kami yakin siapapun yang sampai ke lembah ini dengan niat untuk mengambil ibrah dan pelajaran, dengan niat untuk ngecas iman. Kita berdiri di sini nih, iman kita sedang dicas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdiri aja kita di sini, iman kita sedang direhab oleh Allah, diperkokoh dan diperkuat. Hadirin yang kami cintai, berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam 10 commandment, ya, 10 perintah yang membuat sakit kepala orang Yahudi, ya, karena perintahnya adalah kebiasaan mereka. Yang biasa mereka itu apa? Mencuri, menipu, riba, berzina, itu mereka hobi semua. Sekarang perintahnya jangan ini, jangan itu, jangan itu. Ya sakit kepala lah mereka. Ya gele-gele kepala, ya Allah, yang seperti yang disampaikan tadi. Hadirin yang kami cintai, di sini tempatnya. Dan Nabi Musa alaihissalam ketika melihat Bani Israel, ya, kasih jalan ya. Ketika pulang, Bani Israel sudah menyembah patung. Patung itu dibungkusi dengan emas. Emas itu diambil dari emas Bani Israel yang ada. Emak-emak yang punya kalung, emak-emak yang punya cincin, yang punya gelang, yang punya, lepaskan semua. Lalu diolah oleh Samiri, dibungkuskan kepada sapi. Lalu dikasih lubang. Dan lubang itu bisa masuk dan keluar angin dan bisa mengeluarkan suara. Kita harus tahu sesungguhnya setan laknatullah alaih bisa mengeluarkan suara, ya. Dan setan ada namanya setan angin, ada setan tanah, ada setan air, ada setan bumi, ada setan udara. Nah, kita harus kenal itu semua.
Jadi kadang-kadang kalau Bapak Ibu mendengarkan suara-suara di kegelapan malam tertentu, maka jangan heran, setan. Dah jelas saja. Ya, kalau ada yang tengah malam masih bersuara, setan. Nah, hamba-hamba Allah, Nabi Musa melihat kaumnya sudah nyembah berhala. Marah Nabi Musa. Dalam kemarahan, Nabi Musa alaihi salam berkata, siapa yang nyuruh kalian begini? Apa yang menjadikan kalian begini? Apa kata mereka, Musa? Kan kami dari kemarin-kemarin dah ngomong. Kami lihat ada kaum yang mereka punya Tuhan yang mereka sembah. Nampak Tuhannya. Kami juga ingin seperti itu, Musa. Kan otaknya nggak jalan itu. Ya, kami ingin Tuhannya nampak. Nah, hadirin yang kami muliakan, dilempar oleh Nabi Musa, Ten Commandment itu patah dan pecah berkeping-keping. Lalu Nabi Musa segera pergi ke Harun. Dijambak dengan keras oleh Nabi Musa, jenggot Harun. Dia tangan Nabi Musa tahu aja, sekali pukul mati orang. Itu telapak tangan Nabi Musa, kalau megang kepala orang, itu hilang kepala orang. Kayak ke tangan ya, gede dan besar. Itu Nabi Musa, Bapak Ibu. Nabi Musa ditinjunya kita nempel kita di sana. Ya, ibaratnya kalau sekali menghayal sempurna. Ya, dijambak oleh Nabi Musa, jenggot Nabi Harun, kau apakan umatku? Kau apakan umat ini? Apa kata Harun? Ya Musa, jangan kau sakiti aku. Wahai saudaraku, jangan engkau aniaya aku. Aku hampir dibunuh mereka. Aku sudah menasihati mereka, tapi mereka bandel. Mereka nggak mau dengar. Yaitu yang bangsa Yahudi itu kayak gitu. Bandel nggak mau dengar. Dan 87 resolusi PBB keluar untuk nertibkan Israel. Sekalipun mereka nggak mau indahkan. Itulah dia bangsa Yahudi ya, bangsa Yahudi, bangsa Israel, Bani Israel. Kemudian Nabi Musa alaihissalam setelah dia tahu, dia minta, ya Allah ampuni kami, ampuni hamba dan Harun, ampuni kami ya Allah. Musa menganggap gagal berdakwah. Lalu Musa datang lagi ke kaumnya dan Musa kumpulkan lagi. Nah, di sini salah satu mukjizat yang jarang disebut. Ten Commandment yang sudah hancur berkeping-keping itu, dia kan dari tanah liat nih. Di tanah liat ada tertulis tulisan langit. Kemudian dikumpulkan Nabi Musa kembali, dan Nabi Musa dengan izin Allah mengembalikan sedia kala, seperti sedia kala, ya, dan mengeluarkan cahaya. Nah, barulah Nabi Musa alaihissalam diurus dulu Samiri. Kamu Samiri, sini. Karena kaumnya ngaku, ini gara-gara Samiri nih. Ya, Samiri sini. Keluar kamu. Pergi kamu, jangan lagi gabung di kami. Innaka lamisas. Mulai hari ini tidak ada yang bisa menyentuh kamu. Dan kamu akan hidup sampai hari kiamat. Ini pernyataan Nabi Musa kepada Samiri. Samiri diusir. Samiri diusir. Lamisas. Tidak ada satupun kekuatan dan siapapun di muka bumi yang bisa nyakitin Samiri. Dan ketahuilah, Nabi Muhammad berkata, bahkan ketika Umar minta izin, ya Rasulullah izinkan aku membunuhnya. Siapa itu? Bukan. Karena Umar yakin yang orang itu adalah Dajjal. Disebut dengan Ibnu Sayyad. Itu adalah Dajjal. Sebagian besar ulama meyakini bahwa Dajjal yang muncul di akhir zaman, yang hadir di waktu Nabi itu, yang menjadi mata-mata itu adalah Dajjal. Dan Nabi Musa berkata, izinkan aku membunuhnya. Apa kata Nabi Muhammad? Hai Umar, dia bukan jatahmu. Dia bukan lawanmu. Ya, kau takkan sanggup mengalahkannya. Dia jatah Nabi Isa. Kata Nabi Muhammad, yang bisa mengalahkan Dajjal hanya dua, yaitu beliau sendiri Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Kalau aku hidup nanti Dajjal keluar, saya yang menghadapi Dajjal, kata Nabi. Tapi saya yakin saya tak akan hidup ketika Dajjal keluar. Isa lah yang akan Allah kirimkan ke muka bumi untuk menyelesaikan Dajjal. Maka lamisas dalam ayat tadi, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Siapapun manusia di muka bumi, tidak akan ada yang bisa mengalahkan Dajjal, kecuali dua orang, Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam. Jelas ya sampai di sini? Di akhir zaman, ini tempat, ketahuilah, ini tempat sesungguhnya masuk dalam sejarah adalah wilayah Syam. Ya, di akhir zaman tempat ini akan kembali menjadi bumi Syam. Ya, ini kan Asia, perbatasan Asia dengan Afrika nanti adalah terusan Suez yang akan kita lewati hari ini insyaallah taala. Jadi ini akan kembali menjadi bumi Syam, bumi yang diberkahi. Seluruh keberkahan itu numpuk di sini, termasuk wilayah Wadi Muqaddas Tua, termasuk Tursina. Nah, apa yang terkait dengan akhir zaman kita? Sekarang kita kaji. Satu, nanti Nabi Isa akan lari kemari. Lari dari siapa? Ada yang bisa jawab? Ya'juj Ma'juj. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Kemudian Allah menginfokan, hai Isa, bawa seluruh hamba-hambaku yang beriman lari bersamamu ke Tursina. Ke sini Allah suruh lari. Ke sini Allah suruh lari.
Dan di sini nggak cukup, Nabi Isa bawa sampai setinggi-tingginya, dan di situ tuh ada macam punuk onta gitu ya. Ini kepala onta, jadi mereka lari lalu sembunyi di belakang, sehingga Ya'juj dan Ma'juj nggak bisa menemukan. Kemudian kawasan yang disucikan ini, Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menghampirinya. Tapi jumlah mereka sejauh mata memandang dari puncak bukit nampak bahwa mereka seperti membungkusi kawasan ini. Mereka ingin membunuh Nabi Isa dan orang-orang yang beriman yang lari bersama Nabi Isa alaihissalam. Beberapa hari mereka di sana kelaparan semuanya. Oke, singkat cerita, Nabi Isa dengan doanya Allah matikan seluruh Ya'juj dan Ma'juj serentak, Bapak Ibu. Jadi Ya'juj dan Ma'juj satu-satunya tempat yang tidak bisa dihampiri, tidak bisa didekati, apalagi bukit nggak bisa didaki, hanya di Tur Sina, tempat kita ini. Ya Allah ya Rabbi, ini tempat luar biasa. Demi Allah, tidak ada kekuatan magic, kekuatan gaib apapun ya yang bisa membuat kekacauan di sini. Maka ini adalah tempat, sekali lagi, disucikan oleh orang Nasrani juga, karena mereka yakin Isa punya urusan dan Bunda Maryam punya urusan di sini. Baik hamba-hamba Allah, inilah dia kisah-kisah hebat di akhir zaman yang akan terjadi di sini.